Prabowo, jabanin tantangan Komisi Uni Eropa, WTO bergejolak Uni Eropa bawa pasukan, untuk gulingkan RI. Tak terhindar lagi, perang gugatan, tercipta di Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia yang mengajukan banding, dihajar balik dengan tindakan Uni Eropa. Yang mengumpulkan semua stakeholder, yang merasa dirugikan akan kebijakan RI. Belum lagi undang-undang deforestasi, semakin memperkeruh situasi. Di sisi lain seluruh elemen pemerintahan Indonesia, satu suara menyuarakan hilirisasi keberlanjutan. Yang ini sebetulnya sangat ditentang oleh Barat, saat ini Eropa berharap Indonesia mencabut larangan ekspor. Terhadap komoditas nikel mentah, nampaknya Prabowo Subianto kian menjadi-jadi dan membuat aliansi tersebut kelabakan. Dengan menghubungkan akan melakukan penyempurnaan, serta perluasan hilir asasi tentunya di bidang tembaga dan timah. Yang kedua komoditas ini memang tak kalah penting, dari nikel dan bahan mineral lainnya. Tentunya ini menjadi sinyal positif, bagi kita semua, apalagi memang kebijakan Presiden Joko Widodo, sudah memberlakukan larangan bagi timah dan tembaga ini. Dan kabar baiknya Prabowo Subianto akan melakukan penyempurnaan. Terhadap pelarangan ekspor tersebut nantinya, Indonesia tidak akan sama sekali mengekspor bahan mentah, namun Indonesia akan membangun sebuah ekosistem industri, yang memang akan menjadi magnet terbesar untuk investasi datang ke tanah air ini. Ia dinilai sangat cerdik apalagi dilakukan oleh negara berkembang seperti Indonesia, dan bahkan kelihatannya pola industri ini, seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju bahkan lebih dari itu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menegaskan, pemerintah tetap akan melanjutkan rencana penghentian ekspor bahan mineral mentah, mulai dari bauksit, tembaga, hingga timah pada tahun ini, meski harus digugat oleh dunia internasional. Presiden menegaskan bahwa kebijakan larangan ekspor mineral mentah ini, dilakukan untuk mendorong hilirisasi komoditas tambang di dalam negeri, seperti halnya komoditas nikel, yang mana pemerintah telah melarang ekspor biji nikel sejak 2020 lalu, dan akhirnya mendatangkan keuntungan berlipat-lipat bagi negeri ini, karena nikel yang dijual sudah dalam produk hasil pengolahan dan pemurnian dengan kadar logam yang tinggi. Jokowi menjabarkan, saat RI masih mengekspor biji nikel, nilai yang diperoleh negara ini hanya sekitar 1,1 miliar dolar atau sekitar 17 triliun. Namun pada 2022, ketika yang dijual sudah dalam bentuk produk olahan dan logam, maka nilai ekspor nikel meningkat menjadi sekitar US$30 sampai 33 miliar atau sekitar 450 triliun. Tapi, Jokowi mengingatkan agar Indonesia tak hanya puas dengan hasil hilirisasi nikel, melainkan harus berlanjut ke komoditas lainnya. Saya ingin mengulang lagi bahwa yang namanya hilirisasi itu jadi kunci, konsistensi kita jadi kunci, jangan kita hanya senang karena keberhasilan di nikel. Bahkan, meski pada Oktober tahun 2022 lalu Indonesia telah dinyatakan kalah di dalam gugatan pertama di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body, DSB, Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, terkait larangan ekspor biji nikel, Presiden menegaskan RI tak akan mundur. Sehingga saya sampaikan ke Menteri, jangan tengok kanan kiri. Digugat di WTO, terus, kalah tetap terus. Karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang jadi negara maju, apalagi negara kita. Jangan berpikir negara kita akan jadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita. Paparnya, Jokowi menyebut, bila hilirisasi komoditas tambang, dan minyak dan gas bumi, migas, di tanah air berjalan, maka diproyeksikan bisa menambah produk domestik bruto, PDB, sebesar 699 miliar dolar, dan membuka lapangan kerja sebesar 8,8 juta. Ini sebuah dampak yang besar. Membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya, nikel sudah stop, bauksit stop, nanti sebentar mau saya umumkan tembaga stop tahun ini. Ucapnya, Jokowi pun menjelaskan mengapa pemerintah akan menghentikan ekspor bauksit pada tahun ini. Dia beralasan, nilai tambah bauksit belum dirasakan negeri ini. Indonesia merupakan eksportir bauksit terbesar ketiga dunia. Namun sayangnya, untuk ekspor produk jadi yakni aluminium, hanya berada di posisi ke-33 dunia. Kondisi ini menurutnya berbanding terbalik dibandingkan China. Dia menyebut, ekspor bauksit China terbesar nomor 18 dunia, namun ekspor panel surya China merupakan terbesar no. 1 di dunia. Padahal, lanjutnya, sumber bahan baku bauksitnya juga berasal dari Indonesia. Begitu juga dengan timah,
dia menyebut Indonesia merupakan pemilik cadangan timah terbesar kedua dunia, dan eksportir terbesar nomor 1 timah di dunia. Adapun negara pengimpor timah terbesar di dunia yaitu China. Padahal, lanjutnya, jika timah ini diolah lagi di dalam negeri, maka nilai tambahnya bisa mencapai 69 kali lipat. Kenapa gak kita buat? Kenapa kita ekspor? Dan yang dapat negara lain lagi? Hati-hati, kita harus konsisten. Meskipun ini diulang lagi, digugat lagi, gak apa-apa. Jangan luntur, imbaunya. Oleh karena itu, dia pun menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak takut digugat oleh negara lain. Pemerintah akan menyiapkan pengacara terbaik bila nantinya kembali digugat internasional. Seperti halnya Indonesia digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel pada 2020 lalu. RI. Tak terhindar lagi, perang gugatan tercipta di Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia yang mengajukan banding, dihajar balik dengan tindakan Uni Eropa, yang mengumpulkan semua stakeholder, yang merasa dirugikan akan kebijakan RI. Belum lagi undang-undang deforestasi, semakin memperkeruh situasi. Di sisi lain seluruh elemen pemerintahan Indonesia, satu suara menyuarakan hilirisasi keberlanjutan. Yang ini sebetulnya sangat ditentang oleh Barat. Saat ini Eropa berharap Indonesia mencabut larangan ekspor terhadap komoditas nikel mentah. Nampaknya Prabowo Subianto kian menjadi-jadi dan membuat aliansi tersebut kelabakan. Dengan menghubungkan akan melakukan penyempurnaan, serta perluasan hilir asasi tentunya di bidang tembaga dan timah. Yang kedua komoditas ini memang tak kalah penting, dari nikel dan bahan mineral lainnya. Tentunya ini menjadi sinyal positif, bagi kita semua, apalagi memang kebijakan Presiden Joko Widodo, sudah memberlakukan larangan bagi timah dan tembaga ini. Dan kabar baiknya Prabowo Subianto akan melakukan penyempurnaan terhadap pelarangan ekspor tersebut nantinya, Indonesia tidak akan sama sekali mengekspor bahan mentah, namun Indonesia akan membangun sebuah ekosistem industri, yang memang akan menjadi magnet terbesar untuk investasi datang ke tanah air ini. Ia dinilai sangat cerdik apalagi dilakukan oleh negara berkembang seperti Indonesia, dan bahkan kelihatannya pola industri ini, seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju bahkan lebih dari itu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menegaskan, pemerintah tetap akan melanjutkan rencana penghentian ekspor bahan mineral mentah, mulai dari bauksit, tembaga, hingga timah pada tahun ini, meski harus digugat oleh dunia internasional. Presiden menegaskan bahwa kebijakan larangan ekspor mineral mentah ini, dilakukan untuk mendorong hilirisasi komoditas tambang di dalam negeri, seperti halnya komoditas nikel, yang mana pemerintah telah melarang ekspor biji nikel sejak 2020 lalu, dan akhirnya mendatangkan keuntungan berlipat-lipat bagi negeri ini, karena nikel yang dijual sudah dalam produk hasil pengolahan dan pemurnian dengan kadar logam yang tinggi. Jokowi menjabarkan, saat RI masih mengekspor biji nikel, nilai yang diperoleh negara ini hanya sekitar 1,1 miliar dolar atau sekitar 17 triliun. Namun pada 2022, ketika yang dijual sudah dalam bentuk produk olahan dan logam, maka nilai ekspor nikel meningkat menjadi sekitar US$30 sampai 33 miliar atau sekitar 450 triliun. Tapi, Jokowi mengingatkan agar Indonesia tak hanya puas dengan hasil hilirisasi nikel, melainkan harus berlanjut ke komoditas lainnya. Saya ingin mengulang lagi bahwa yang namanya hilirisasi itu jadi kunci, konsistensi kita jadi kunci, jangan kita hanya senang karena keberhasilan di nikel. Bahkan, meski pada Oktober tahun 2022 lalu Indonesia telah dinyatakan kalah di dalam gugatan pertama di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body, DSB, Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, terkait larangan ekspor biji nikel, Presiden menegaskan RI tak akan mundur. Sehingga saya sampaikan ke Menteri, jangan tengok kanan kiri. Digugat di WTO, terus, kalah tetap terus. Karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang jadi negara maju, apalagi negara kita. Jangan berpikir negara kita akan jadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita. Paparnya, Jokowi menyebut, bila hilirisasi komoditas tambang, dan minyak dan gas bumi, migas, di tanah air berjalan, maka diproyeksikan bisa menambah produk domestik bruto, PDB, sebesar 699 miliar dolar, dan membuka lapangan kerja sebesar 8,8 juta. Ini sebuah dampak yang besar.
membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Nikel sudah stop, bauksit stop, nanti sebentar mau saya umumkan tembaga stop tahun ini, ucapnya. Jokowi pun menjelaskan mengapa pemerintah akan menghentikan ekspor bauksit pada tahun ini. Dia beralasan, nilai tambah bauksit belum dirasakan negeri ini. Indonesia merupakan eksportir bauksit terbesar ketiga dunia. Namun sayangnya untuk ekspor produk jadi yakni aluminium, hanya berada di posisi ke-33 dunia. Kondisi ini menurutnya berbanding terbalik dibandingkan China. Dia menyebut, ekspor bauksit China terbesar nomor 18 dunia, namun ekspor panel surya China merupakan terbesar no. 1 di dunia. Padahal, lanjutnya, sumber bahan baku bauksitnya juga berasal dari Indonesia. Begitu juga dengan timah, dia menyebut Indonesia merupakan pemilik cadangan timah terbesar kedua dunia, dan eksportir terbesar nomor 1 timah di dunia. Adapun negara pengimpor timah terbesar di dunia yaitu China. Padahal, lanjutnya, jika timah ini diolah lagi di dalam negeri, maka nilai tambahnya bisa mencapai 69 kali lipat. Kenapa gak kita buat? Kenapa kita ekspor? Dan yang dapat negara lain lagi? Hati-hati, kita harus konsisten. Meskipun ini diulang lagi, digugat lagi, gak apa-apa. Jangan luntur, imbaunya. Oleh karena itu, dia pun menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak takut digugat oleh negara lain. Pemerintah akan menyiapkan pengacara terbaik bila nantinya kembali digugat internasional. Seperti halnya Indonesia digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel pada 2020 lalu.